Kalau dengar nama Albert Einstein, apa sih yang kebayang? Pasti rumus-rumus yang bikin pusing kan? Tapi, tahu nggak sih kejeniusan dia itu sebetulnya bukan di situ. Kekuatan supernya itu adalah kemampuan dia buat melihat alam semesta lewat gambaran-gambaran di kepalanya. Gambaran yang simpel, tapi wah, luar biasa kuat. Jadi yuk kita lupain dulu deh rumus-rumus yang ribet itu. Kita bakal bedah 3 gambaran mental sederhana yang jadi dasar dari semua revolusi pemikiran Einstein. Oke, sebelum ada Einstein, selama lebih dari 2 abad, rajanya fisika itu cuma satu, Isaac Newton. Kutipan tadi itu benar-benar nunjukin betapa absolutnya pengaruh Newton. Hukum-hukumnya seakan-akan menggambarkan alam semesta ini kayak sebuah mesin jam raksasa. Sempurna, presisi, bisa ditebak. Kelihatannya sih semua misteri alam udah kelar, udah terpecahkan. Tapi, ternyata kesempurnaan itu ada cacatnya. Ada retakan-retakan kecil. Seorang fisikawan top waktu itu sampai bilang ada beberapa awan kecil yang ngeganggu pemandangan fisika yang tadinya cerah ini. Awan-awan kecil yang kelihatannya sepele, ternyata malah jadi pemicu badai paling dahsyat dalam sejarah ilmu fisika. Nah, jadi retakan pertamanya itu apa sih? Masalahnya ada di mana? Ternyata ini soal konflik besar antara 2 pilar utama fisika pada zaman itu. Oke, di satu sisi kita punya gravitasi Newton. Katanya gravitasi itu instan, bekerja seketika. Jadi bayangin ya kalau matahari tiba-tiba hilang sekarang, menurut Newton, bumi bakal langsung tahu detik itu juga dan langsung terlempar dari orbitnya. Nggak ada jeda. Di sisi lain, kita punya teorinya Maxwell tentang cahaya. Cahaya itu gelombang dan butuh waktu buat merambat. Nah loh, bentrok kan? Keduanya nggak mungkin benar secara bersamaan. Ini artinya ada yang salah sama cara kita memahami alam semesta. Nah, buat ngakalin masalah ini, para fisikawan waktu itu bikin solusi, ya semacam tambal sulam lah. Mereka menciptakan zat imajiner bernama ether. Katanya sih zat gaib ini ngisi seluruh jagat raya. Tapi sifatnya makin kesini makin aneh. Ether ini harus lebih kuat dari baja biar bisa nganterin cahaya. Tapi di saat yang sama juga harus super halus biar planet-planet bisa lewat tanpa keganggu. Aneh banget kan? Makin dicoba buat nambal teori lama, makin kelihatan nggak masuk akalnya. Di tengah semua kebingungan ini, muncullah seorang pegawai kantor paten muda di Swiss. Dia nggak ikut-ikutan nambal teori yang udah bolong-bolong, malah dia ngajuin satu pertanyaan super sederhana. Pertanyaan dari lamunan masa remajanya. Dan inilah gambaran mental pertama dia yang bakal mengubah segalanya. Pertanyaannya gini, gimana kalau kamu bisa ngejar seberkas cahaya? Bayangin, kamu lari atau terbang super cepat, persis di samping seberkas cahaya. Apa yang bakal kamu lihat? Nah, menurut fisika Newton, harusnya kamu bisa dong ngejarnya sampai si cahaya itu kelihatan diam di sebelah kamu, kayak gelombang yang beku. Tapi, teori Maxwell bilang itu nggak mungkin. Cahaya itu wajib selalu bergerak di kecepatan cahaya, nggak peduli siapa yang lihat. Ini dia paradoks yang bikin Einstein pusing. Daripada nambahin hal-hal rumit kayak ether, Einstein ngelakuin sebaliknya. Dia buang semua yang nggak perlu. Dia cuma mulai dari 2 asumsi dasar yang super elegan. 1, hukum fisika itu sama buat semua orang, dimanapun. 2, kecepatan cahaya itu konstan buat semua orang, nggak peduli secepat apapun kamu gerak. Kedengarannya simpel banget kan? Tapi akibatnya, wah, bener-bener radikal. Kalau 2 prinsip tadi benar, berarti ada yang harus dikorbanin. Sesuatu yang selama ini kita anggap mutlak dan gak bisa diubah, yaitu ruang dan waktu, ternyata relatif. Einstein sadar kalau kecepatan cahaya itu harus konstan, berarti ruang dan waktu itu sendiri yang harus fleksibel. Semakin cepat kamu bergerak, waktu buat kamu bakal melambat, dan ruang di sekitar kamu bakal menyusut. Gila kan? Semua yang kita pikir pasti tentang realitas, ternyata ya nggak sepasti itu. Dan dari teori ini, hampir kayak cuma catatan kaki aja, muncullah persamaan paling ikonik sepanjang masa. E sama dengan MC kuadrat. Ini bukan sekedar rumus loh, ini kayak puisi kosmik. Artinya apa? Artinya, massa dan energi itu 2 sisi dari koin yang sama. Massa itu cuma energi yang dipadatkan, energi yang terkunci rapat. Sejumput materi kecil aja ternyata menyimpan kekuatan yang, wow, nggak kebayang besarnya. Oke, relativitas khusus itu jenius banget. Tapi ada satu potongan puzzle yang belum masuk, gravitasi. Teori ini belum bisa ngejelasin gaya yang paling kita rasain sehari-hari. Einstein tahu dia butuh satu gambaran mental lagi. Dan inspirasinya lagi-lagi datang dari pemikiran yang super sederhana. Ini yang dia sebut sebagai pemikiran paling membahagiakan dalam hidupnya. Coba bayangin,
Ada orang jatuh dari atap gedung. Selama dia jatuh bebas, dia nggak akan ngerasain berat badannya sendiri. Dia bakal ngerasa melayang. Kalau ada koin di kantongnya, koin itu bakal ikut melayang di depannya. Seolah-olah untuk sesaat, gravitasi itu hilang. Nah, gambaran simpel ini ternyata jadi kuncinya. Dari situ, dia nemuin yang namanya prinsip ekuivalensi. Bayangin kamu ada di dalam lift, terus tiba-tiba kabelnya putus. Wush! Pas lift itu jatuh bebas, kamu bakal ngerasa melayang di dalamnya. Rasanya sama persis kayak lagi di luar angkasa, di mana nggak ada gravitasi. Artinya apa? Artinya percepatan jatuh itu bisa membatalkan efek gravitasi. Jadi, gravitasi dan percepatan itu pada dasarnya hal yang sama. Oke, kita ingat-ingat lagi. Buat Newton, dan ya buat kita semua juga kan, gravitasi itu sebuah gaya tarik gaib yang bikin apel jatuh ke bawah dan nahan bulan tetap di orbitnya. Pokoknya ada tarikan misterius yang bekerja di ruang hampa. Nah, Einstein ngelihatnya beda banget. Dia buang jauh-jauh ide soal gaya tarik. Menurut dia, nggak ada itu yang namanya gaya gravitasi. Sebaliknya, benda-benda berat kayak matahari itu melengkungkan kain ruang waktu di sekitarnya. Bayangin aja kayak bola bowling ditaruh di atas trampolin, kan jadi melengkung tuh. Nah, bumi kita ngorbit matahari bukan karena ditarik, tapi karena dia cuma ngikutin jalur lengkung di ruang waktu itu. Jadi, gravitasi itu bukan gaya yang menarik, tapi ruang itu sendiri yang mendorong kita untuk bergerak di jalur itu. Wow! Setelah berhasil menaklukkan ruang, waktu, dan gravitasi, Einstein belum puas. Dia menghabiskan 30 tahun sisa hidupnya buat ngejar satu mimpi terakhir, gambaran pamungkasnya, menemukan satu teori segalanya. Satu teori tunggal yang bisa ngejelasin semua gaya di alam semesta dalam satu persamaan yang indah. Tapi dunia fisika udah jalan terus. Ada revolusi baru yang lagi meledak, fisika kuantum. Banyak teman-temannya, bahkan penulis biografinya sendiri, ngerasa pencarian Einstein ini sia-sia. Mereka nganggap dia udah ketinggalan zaman, terisolasi, ngejar mimpi kosong, dan udah nggak nyambung lagi sama fisika modern. Tapi ternyata sejarah membuktikan sebaliknya. Pencarian yang dulu dianggap sia-sia itu sekarang justru jadi tujuan utama, jantungnya fisika teoretis modern. Teori-teori canggih kayak superstring theory itu ya kelanjutan langsung dari mimpinya Einstein. Dia itu bukan ketinggalan zaman, dia cuma terlalu jauh di depan zamannya. Pada akhirnya, pencariannya ini membawa Einstein ke satu pertanyaan yang paling dalam, paling filosofis. Sambil mencoba menyatukan semua hukum alam, dia bertanya-tanya, apakah alam semesta ini memang harus seperti ini? Apa hukum-hukum yang kita temukan ini satu-satunya kemungkinan yang logis? Atau apa Tuhan punya pilihan lain waktu menciptakan semuanya? Ini bukan lagi sekedar pertanyaan fisika kan? Ini pertanyaan tentang pikiran sang pencipta itu sendiri. Dan pertanyaan itu, sampai sekarang, masih terus menggema.